terendam banjir hingga ketinggian. Wilayah di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan pernyataan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat salah satunya adalah perlindungan pada kelompok rentan atau pada populasi rentan, di mana populasi rentan ini terdiri dari anak-anak, dari ibu hamil atau ibu menyusui, lansia, disabilitas, dan orang dengan penyakit mental. Kelompok rentan sendiri itu merupakan kelompok dengan risiko tinggi pada saat terjadi bencana, di mana kelompok rentan ini harus membutuhkan perlindungan yang prioritas, meliputi penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan juga psikososialnya. Lansia atau lanjut usia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 merupakan seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun. Kementerian Kesehatan sendiri membagi dalam dua kategori, yaitu usia lanjut berumur lebih dari sama dengan 60 tahun dan usia lanjut beresiko tinggi, yaitu berumur lebih dari sama dengan 70 tahun. Populasi penyakit kronis adalah suatu kondisi di mana individu yang memiliki penyakit dengan jangka yang panjang seperti diabetes, hipertensi, gagal ginjal kronik, PPOK, dan juga bahkan kanker yang menjadi sangat rentan saat terjadinya bencana. Hal tersebut dikarenakan terputusnya terapi rutin, hilangnya obat, dan juga tempat pengungsian yang padat sehingga adanya stres yang muncul. Sehingga perlu adanya perawatan yang komprehensif meliputi penilaian cepat, pemantauan tanda vital, manajemen obat yang baik dan benar, pemantauan nutrisi sesuai dengan diet klinis, serta edukasi pada saat perkambuhan, dan juga manajemen stres pada saat bencana terjadi. Populasi disabilitas merupakan salah satu kondisi di mana individu memiliki keterbatasan fisik, intelektual, sensorik, dan juga mental. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya kerentanan pada saat proses bencana terjadi. Hal tersebut juga diakibatkan adanya hambatan mobilitas, kesulitan dalam memahami informasi, dan adanya ketergantungan pada pengasuh. Pemisahan dari pengasuh, lingkungan yang tidak aksesibel, dan juga adanya kerusakan pada alat bantu seperti kursi roda dan juga alat bantu dengar dapat menambah stres pada penyandang disabilitas. Sehingga perlu adanya perawatan yang berfokus pada kebutuhan individual, evakuasi dan fasilitas yang aksesibel, komunikasi yang mudah dipahami, dukungan psikologis yang menenangkan, serta adanya penyediaan alat bantu yang dapat mempermudah penyandang disabilitas. Wanita hamil merupakan seseorang wanita yang mengandung yang dimulai dari konsepsi hingga lahirnya janin. Kehamilan itu sendiri merupakan suatu proses fisiologi yang paling umum terjadi pada setiap wanita. Kehamilan itu terjadi ketika sperma dan ovum bertemu yang kemudian tumbuh dan berkembang di dalam uterus selama 259 hari atau 37 hingga 42 minggu. Nah, pada saat situasi bencana terjadi, perawatan psikososial pada ibu hamil menjadi sangat krusial dikarenakan masalah kesehatan mental seperti depresi dan juga kecemasan yang berlebihan menjadi paling umum yang ditemukan di situasi bencana tersebut. Selain itu, ketika bencana terjadi, akses ke pelayanan kesehatan seperti perawatan prenatal dan pemulihan persalinan yang aman menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, pemulihan psikis ibu hamil menjadi sangat penting dalam manajemen penyelamatan pasca bencana. Nah, untuk perawatan psikososial pada ibu hamil di situasi bencana ini dapat dilakukan dengan dukungan konseling kelompok, yang dimana ibu hamil nantinya akan melakukan sharing pengalamannya dan mendapatkan dukungan sosial sehingga mampu melakukan penyesuaian pasca bencana. Menurut WHO, anak-anak adalah individu yang berada di rentang usia 0 sampai 18 tahun. Selama masa ini, anak-anak akan mengalami berbagai perubahan, termasuk perubahan fisik, mental, sosial, dan banyak perubahan lainnya. Definisi ini tidak hanya menilai anak-anak dari segi usianya saja, tetapi juga dari berbagai jenis kebutuhan khas sesuai dengan jenjang pertumbuhannya. Pada masa bencana, anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan yang seringkali menunjukkan tekanan emosional seperti stres, kecemasan, depresi, dan berbagai tekanan emosional lainnya. Perawatan psikososial selama fase bencana ini menjadi langkah yang sangat strategis dan efektif yang dapat membantu anak dalam proses pemulihan trauma psikologis yang diderita oleh anak-anak korban bencana. Anak-anak di lokasi bencana ini sangat membutuhkan perawatan fisiologis. Salah satunya dapat dilakukan dengan cara mendirikan suatu arena yang aman untuk anak-anak bermain,
seperti child friendly space, di mana anak-anak dapat bermain dengan bebas, dengan aman, belajar, dan mendapatkan dukungan psikososial yang baik. Populasi dengan gangguan kesehatan mental sangat rentan saat bencana dikarenakan kondisi psikologis mereka yang memburuk akibat stres ekstrim, lingkungan yang tidak stabil, serta adanya gangguan terhadap akses obat-obatan psikiatri. Pasien dengan skizofrenia atau bipolar juga dapat mengalami relapse seperti halusinasi, agitasi, serta perilaku yang impulsif. Individu dengan ketidakstabilan emosi juga dapat mengalami kecemasan berat, disorientasi, serta gangguan yang impulsif. Risiko bunuh diri juga dapat meningkat diakibatkan hilangnya rasa aman serta minimnya dukungan sosial. Karena pelayanan kesehatan mental saat bencana sangat terbatas, diperlukan perlindungan serta pendampingan yang khusus kepada mereka. Selamat siang Bu, perkenalkan saya perawat dari tim posko bencana. Kira-kira bagaimana kondisi Ibu saat ini? Siang secara fisik saya masih bisa bertahan, tapi saya masih merasa cemas dan takut dikarenakan saya sedang hamil. Terima kasih Bu sudah menyampaikan perasaannya. Jadi memang kecemasan dan depresi itu adalah hal yang wajar yang terjadi setelah bencana. Dan ini merupakan hal yang harus kita perhatikan bersama. Kami dari tim kesehatan akan terus berusaha bahwa memastikan Ibu mendapatkan pendampingan dari segi fisik dan juga psikologis. Ibu harus menjaga ketenangan dan tidak memendam perasaan sendiri. Ibu bisa berbagi cerita, berbagi keluhan, dan berbagi rasa takut kapanpun itu kepada kami sebagai petugas kesehatan yang juga kepada keluarga Ibu. Selain pemenuhan gizi, pemulihan kesehatan mental pun sangat berperan penting setelah bencana. Dek, kakak izin duduk ya. Nama adek siapa? Namaku Zia. Kakak lihat-lihat kok dari tadi kamu diam terus, apa ada yang sakit? Perutku agak sakit, Kak. Tapi kamu masih bisa napas dengan nyaman kan? Aku hanya sedikit takut. Kalau rasa pusing dan mual ada tidak? Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita sudah ada di tempat yang aman. Kakak di sini akan menemani kamu ya. Kalau ada apa-apa bilang ya, kakak di sini akan bantu kamu, oke? Boleh cerita sedikit nggak apa yang kamu rasain? Aku sedikit takut dan kaget, tiba-tiba mereka semua lari. Oke, kakak mengerti kamu merasa takut karena itu memang menakutkan sekali. Coba agar kamu lebih tenang, kamu ikut kakak ya. Tarik nafas pelan-pelan, hembuskan lewat mulut. Oke, sekali lagi, tarik nafas pelan-pelan. Oke, hembuskan. Sekarang, kamu mau main gak atau mau menggambar? Kebetulan kakak bawa buku gambar. Aku mau menggambar. Oke. Tolong, ada orang. Tolong. Saya perawat ini yang akan membantu Bapak untuk pergi ke tempat yang aman. Awas hati-hati Pak, di depan ada beton. Saya panik sekali suara sirenenya tadi. Buat Kak, saya paham. Kita sudah dekat menuju ke tempat yang aman. baik, terima kasih banyak. Jangan senang hati Pak, yang terpenting sekarang Bapak sudah aman dan Iya, Kenalkan, saya perawat Ray. Ini dengan Bapak siapa ya? Dengan Bapak Sidik. Boleh saya duduk di samping Bapak? Iya. Ini kok. Nah, Bapak ini kan sudah sedikit tenang. Nanti di sini kan berisik ya, banyak orang. Nanti kita akan pindah ke posko yang lebih sedikit orangnya agar supaya Bapak juga bisa merasa tenang dan bisa istirahat. Nah, saya juga nanti akan menghubungi Bapak punya keluarga supaya bisa menemani Bapak di posko nanti. Bagaimana? Iya, baik Pak. Ya, ikut dengan saya Pak. Ayo. Nah, nanti Bapak bisa istirahat di sini. Saya akan ambil obat-obatannya juga, nanti saya akan antarkan. Kemudian saya cek tadi keluarga Bapak sedang kemari juga. Nah, nanti kalau misalnya Bapak butuh sesuatu, nanti tinggal panggil saya saja. Saya ada di posko sebelah itu, di posko tim medis. Jadi saya mau permisi dulu ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Permisi ya. Oke, Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya perawat Nurzia, perawat yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan hari ini. Menurut data yang saya baca, Ibu Hairun Nisa Palomo
mengidap penyakit diabetes mellitus, apakah betul? Iya, saya diabetes, apalagi kalau stres begini, diabetes saya naik, gula darah saya naik. Baik Ibu, jadi hari ini saya mau periksa dulu terkait gula darahnya ya. Sebelum Yes, itu saya mau tanya apakah Ibu sempat membawa obat-obatan apakah atau tidak? Obat saya yang saya bawa tinggal jatah 2 hari ses, tapi insulin tidak sempat saya bawa. Oh baik, nanti saya akan coba koordinasikan dengan tim logistik untuk mengganti obat yang biasa Ibu minum ya. Sekarang saya periksa dulu ya tekanan darahnya.